Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran CodeIgniter bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pembuatan fitur CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Pada video kali ini kita akan menginput data, atau kita masuk yang ke bagian C nya, create data, yang pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang menampilkan data, atau R, read data. Baik teman-teman, CRUD sekali lagi bagian dari fungsi utama untuk mengimplementasikan koneksi ke database, ya. Create, read, update, delete. Create-nya dengan query insert, read-nya, R-nya dengan query select, U, update, ya, D, delete. Kita sekarang akan coba menginput data melalui form, ya, yang kita akan buat pada view. Yang langkah pertama, untuk operasi CRUD, kita desain database sudah, membuat model-model sudah, membuat controller juga sudah, namun fungsi untuk menginput data, create data belum kita lakukan, ya. Lalu menambahkan rute baru untuk nanti create data, dan terakhir kita membuat form untuk menginput data buku, dan nanti kita akan tampilkan juga di file index, ya, pada view buku yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, nah sekarang kita fokus ke tabel relasi buku, ya, tidak ke tabel master. Maka di sini kita akan mendapati master data dari tabel buku, pengarang, penerbit, dan kategori. Ya, pertama pada buku controller kita tambahkan fungsi create yang nanti diarahkan, ya, ke arah ke halaman form.php yang ada di view buku. Oke, kita tambahkan saja. Kita buka project kita buka controller buku, ya, ada di app, lalu controllers, buku controller, ya teman-teman. Kita copy paste aja fungsi yang sudah ada, kita buat fungsi baru, yaitu fungsi create. Nama fungsinya bebas, ya. Fungsi create tidak ada parameter fungsinya, dia dilempar ke halaman form buku, tapi tidak ada data, ya, yang dilempar ke form buku, ya. Baik, oleh karena itu nanti di views buku kita buat file baru form.php. Ini saya simpan dulu, ya. Lalu pada views, ya, di app views buku buat file baru bernama form, ya, .php. Ya, untuk polanya sama, ada rumah besarnya yaitu extend layout index sama section content. Oleh karena itu ini saya save as saja di buku index, ya, file save as, namanya tadi form.php. Ya, kita ambil rumah besarnya saja, kontennya kita ganti dengan elemen-elemen form input buku. Nah, selalu begitu, ya teman-teman, ketika ingin membuat file baru, view baru, nanti harus ada layoutnya, ya. Untuk kontennya berada di area section content and section content. Kasih judul dulu boleh, heading 3 misalnya, form buku, ya. Ya, oke, kita simpan. Lalu teman-teman, untuk membuat formnya, ya, pada slide kita diarahkan, ini untuk fungsi sesudahnya, ya, prosesnya nanti kita skip dulu. Ya, kita diminta untuk membuat form secara online
di form Bootstrap Builder, karena kita menggunakan RWD Bootstrap, maka kita bisa menggunakan form builder Bootstrap untuk membuat form secara online. Situsnya bootstrapformbuilder.com. Ya, pastikan koneksi internetnya teman-teman tersedia. Nah, ini dia formbootstrapbuilder.com, versinya belum 5 tapi tidak mengapa, ini 413 ya. Ini yang sebelumnya sudah dibuat, coba kita ulang lagi ya, tinggal dihapus-hapus saja teman-teman. Ya, kita buat sesuai dengan bisnis proses kita teman-teman. Ini ya, tabel buku, ada ISBN, judul, tahun cetak, sama stok. Ya, add field, text field, kita buat titlenya ISBN. Untuk name elemen formnya, namenya ISBN, huruf kecil semua. Selebihnya kita abaikan saja teman-teman ya. Lalu tambah lagi add field ya, tambah baru text field lagi, judul buku. Untuk judul buku teman-teman mohon maaf, kita pakai text area karena nanti bisa banyak ya, lebih dari 100 karakter ya. Text area, titlenya teman-teman judul buku, judul, name elemen formnya judul, huruf kecil semua ya. Lalu yang lain diabaikan. Tambah lagi tahun cetak ya, tahun cetak, name-nya tidak boleh ada spasi, tahun underscore cetak ya. Oke, selanjutnya stock, text field lagi teman-teman, stock, name-nya elemen formnya stock, huruf kecil semua, yang lainnya diabaikan. Tambah lagi, nah cepat ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan drop down untuk ID penerbit, pengarang, kategori, dan untuk cover buku seperti biasa ya. Kita buat drop down atau select option ya. Berarti setelah stock, add field, select option ya. Judulnya teman-teman pengarang dulu, pengarang, name-nya pengarang, jadi tidak mesti sama dengan field name-nya, ID pengarang nggak mesti sama, bebas, name elemen form, pengarang juga ya. Nah, untuk datanya nanti di looping ya. Kita pilih titlenya, pilih pengarang, untuk value-nya kosongin. Yang ini kita kosongin, seleksi yang kedua nanti akan di looping dari master tabel data pengarang seperti ini teman-teman ya. Oke, sudah jadi. Oke, tambah lagi, add field lagi, penerbit, select option juga, titlenya penerbit, besar kecil ada spasi nggak apa-apa ya untuk label, tapi name elemen formnya huruf kecil semua, tidak boleh ada spasi. Penerbit, name elemen formnya, lalu sama seperti tadi, dua saja, satu kosong, select optionnya nanti di looping dari master data penerbit, judulnya ini pilih penerbit. Oke, kita hapus teman-teman, value-nya seperti ini. Terakhir untuk kategori kita coba radio button, add field lagi, radio buttons ya, judulnya kategori, labelnya, name elemen formnya juga sama, tidak ID kategori ya, itu kan foreign key, tapi ini kan name elemen form bebas ya. Kategori misalnya ya, untuk datanya kita satu saja kosongin gitu ya, nanti di looping teman-teman. Nah seperti ini ya, nanti di looping. Oke, selanjutnya setelah itu terakhir cover buku, text field dulu ya, kita belum belajar upload. Kita buat text field, ini cover, name elemen formnya juga sama, cover.
Ya, oke, sudah jadi semua. Ini submit tombolnya, kalau mau setting boleh. Ya, ini label width-nya 33%, mau setting yang lain juga boleh gitu ya. 42%. Nah, agak panjang sedikit, silakan teman-teman ya. Title tombolnya simpan misalnya ya. Silakan teman-teman di diubah atau di settingnya. Kalau sudah semua, ISBN, judul, tahun cetak, stok, pengarang, penerbit, kategori sesuai bisnis proses yang sudah kita buat teman-teman ya, kita copy paste kode program untuk membuat formnya di sini ya. Ini kan editornya, kodenya. Yang kita copy paste hanya form to form. Untuk link bootstrapnya nggak usah karena kita sudah pakai versi 5 ya. Ini saya copy teman-teman, kita letakkan ya di view baru pada controller, buku controller, function create, diarahkan ke view buku, nama filenya form.php ya. Nanti di view buku form.php, rumah besarnya sudah ada layoutnya. Tadi yang ada di Bootstrap Form Builder, form to formnya kita copy. Kita copy, paste di situ ya. Ya, oke teman-teman, sudah jadi ya. Sekarang teman-teman kita tambahkan form. Biasanya ada dua atribut. Yang pertama metodenya tentu saja post karena rahasia ya, post. Lalu teman-teman actionnya kita arahkan ke controller nanti ya. Actionnya diarahkan, kita lihat slide-nya teman-teman. Selanjutnya ini sudah. Untuk formnya ya diarahkan ke site URL submit buku form. Ini berarti yang ada di rute ya, submit buku form, bebas-bebas saja ya. Site URL ya, tanda tanya sama dengan ini echo teman-teman. Site URL ini berarti di URL ya, atau di routing, namanya bebas-bebas saja. Kalau di slide submit ya form, buku form ya, buku form ya, seperti itu teman-teman ya. Kita lihat submit buku form ya. Baik, kita simpan. Lalu teman-teman, langkah selanjutnya kalau sudah membuat formnya, selanjutnya teman-teman kita tentukan routingnya, rute barunya. Nanti buku form diarahkan ke buku create ya, berarti ini nanti kita buat link, misalnya tambah di halaman index, tambah buku, nanti nama rutenya form minus buku dash form ya, nanti diarahkan ke buku create, buku controller, action create. Fungsi create tadi sudah kita buat ya, ini dia diarahkan ke form buku. Selanjutnya teman-teman, untuk processingnya, routingnya namanya submit buku form, bebas-bebas saja namanya, tapi metodenya post. Kenapa? Karena form tadi metodenya post untuk menginput data, nanti diarahkan ke buku controller, ke fungsi store gitu ya. Baik, kita tambahkan 2 ya di routing, di app config ya. Lalu teman-teman di sini ada routes ya, root buku kita tambah 2 lagi ya teman-teman ya. Pertama, untuk hyperlink tambah buku tadi buku form, lalu nama fungsinya buku create ya. Satu lagi untuk processing form, submit buku form, ini bebas-bebas saja namanya, diarahkan ke action store. Jadi untuk processingnya nanti di fungsi store yang ada di buku controller. Baik teman-teman, kita lihat dulu ya, submit buku form ya. Baik, selanjutnya teman-teman kita tambahkan menu untuk nambah buku di indeks ya, halaman indeks ya. Di sini masih formnya ya.
Ya, ini sampai tampilan formnya. Baik teman-teman, kita copy paste saja yang ada di views, buku, indeks, mohon maaf ya. Teman-teman, ini udah ada tombol ya. Nah, ini tombolnya kita copy paste aja. Ahref ya. Setelah judul buku, daftar koleksi buku ya. Mau tambah pindah baris biar ada jarak boleh ya. 2 kali atau sekali, silakan teman-teman, bebas-bebas saja. Break row ya. Ahrefnya teman-teman dilempar, teman-teman routingnya tadi sebentar di halaman indeksnya ya, nanti kita buat. Ini masih di arah form ya, jadi pas diklik nanti diarahkan ke routing baru kita. Routing baru kita tadi bernama buku form, buku minus form, berarti di index.php. Di sini ahrefnya teman-teman buku form, atau tadi pakai site URL ya, menggunakan site URL. Nah ini dia ya teman-teman, ini saya copy aja nih. Ahref ya, pakai teman-teman, ID ya, set URL buku form ya. Oke. Untuk kelasnya button info atau teman-teman primary, silakan bebas-bebas aja, ini masalah CSS nya ya. Primary berarti warna dasarnya. Baik teman-teman, ini tambah ya, saya simpan teman-teman. Kita tes ya, kita jalankan dulu server CI nya dengan perintah buka terminal php ya, spark, lalu solve ya. Kita jalankan dulu, kita tes teman-teman. Ini sudah ya, localhost 8080 ya, master data buku. Wah, tambah ini jadi berantakan nih, tambahnya kayaknya ada yang belum ditutup. Sebentar teman-teman ya. Ahref, oh ini A tutup A, jangan button ya. A tutup A ya. Oke, kita tes lagi. Nah teman-teman ya, ini ya, tambah, klik, nanti diarahkan ke buku form ya. Ini routingnya berarti langsung aja ya kayak tadi ya, slash buku form. Nah gitu aja ya teman-teman. Kita pakai set URL ya, saya simpan. Jadi ahrefnya ke buku form. Di preload dulu, coba dekati dulu ya, buku form. Oke, sudah benar ya, di bawah sini ada tadi buku form, tambah, klik. Nah nanti diarahkan ke situ ya. Ini sudah jadi, tapi pengarangnya belum di looping dari master data, penerbitnya juga, kategorinya juga. Kalau ingin dikasih warna seperti ini, warna biru, berarti seperti footer dikasih CSS alert ya. Kita buka dulu boleh, biar tambah menarik tampilannya. Di footer teman-teman, di sini ada div class alert primary. Kita copy aja ya, div tutup divnya nanti di antara form tutup form, pada form ya, form tutup form. Nah ini dia, tambah teman-teman biar menarik ya. CSS nya dari Bootstrap alert primary, di bawah tutup form berarti tutup div. Oke, saya simpan, saya save reload ya. Ini biar ada lebih rapi aja ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita akan mapping, memanggil master data pengarang dari model pengarang, penerbit, dan kategori ya. Di dalam slide sudah disiapkan sampelnya, yaitu memanggil
teman-teman tabel-tabel referensi ya, tabel buku, ada pengarang, penerbit dan kategori. Dipanggil namespace-nya use app models, pengarang model sampai kategori model. Lalu setelah itu ciptakan objeknya dari model masing-masing dengan keyword new untuk menciptakan objek. Lalu instant objeknya pengarang, penerbit dan kategori. Ya, ini setelah kontennya ya. Setelah blok kontennya. Ini teman-teman. Buka PHP, ini scripting ya. Tutup PHP. Use seperti di controller ada ya. Nah, ini dipanggil aja. Use model, tapi yang kita panggil model masternya. Pertama pengarang model. Ya, yang seperti ada di model ya teman-teman. Model itu ada di app models. Nah ini ya, kategori model, penerbit model, pengarang model, semuanya dipanggil karena ini master datanya si buku ya. Lalu penerbit model, lalu kategori model. Ya, sekarang kita ciptakan instant objeknya. Kita simpan dalam variabel pengarang. Untuk model pengarang, new, teman-teman, nama modelnya pengarang model. Pengarang model, oke. Ya, teman-teman, saya copy lagi penerbit dan kategori. Ini menciptakan objek ya. Ada penerbit, lalu nama variabelnya atau instant objeknya penerbit. Satu lagi ada kategori ya, nama modelnya kategori model. Terakhir teman-teman, kita lakukan query select bintang form pengarang, penerbit, kategori menggunakan query builder. Contohnya ada di fungsi index ya. Contohnya ada di fungsi index, teman-teman menggunakan find all ya. Nama modelnya find all ya. Baik. Seperti ini nama array asosiatifnya are pengarang, pengarang find all, penerbit find all, kategori find all dari instant objek yang sudah dibuat di atas ya. Baik, di form ini kita buat array are pengarang, ini data-data pengarang ya, yang diambil dari instant objek pengarang, lalu kita find all. Ini sama saja melakukan select bintang from pengarang. Ini kalau menggunakan PHP natif, karena kita menggunakan framework, kita gunakan query builder ya. Oke teman-teman, sekarang kita copy paste saja sampai 3 kali. Ada pengarang, penerbit ya, nama variabelnya are penerbit, lalu are kategori ya, nama instant objeknya kategori find all. Baik, kita sudah punya array asosiatif, data pengarang, data penerbit dan kategori yang diambil di database ya, dari database untuk looping data pengarang di select option. Berarti yang option kedua kita looping. Ya, loopingnya seperti halaman index ya, ada for each and for each. Ya, di sini ya, di antara option tutup option. For each are pengarang gitu ya. Aliasnya apa nih? PG ya, bebas-bebas saja pengarang ya. Tutupnya di sini and for each di option. Kalau pengarangnya 10 nanti option value-nya 10 ya, teman-teman jangan lupa and for each. Ini and for each. Ya, di sini kita isi deh, teman-teman ya. Kita echo tanda tanya sama dengan aliasnya apa di atas PG ya, PG teman-teman ID, karena di sini kan foreign key, jadi kita ambil ID-nya dari tabel masternya, tabel master pengarang yaitu ID ya.
Lalu di antara option namanya. Ya, PG di antara option ya. Di sini field name-nya namanya. Ini teman-teman, lihat di susunan database-nya ya. Ya, oke, pengarang pasangannya ID nama, penerbit pasangannya ID nama, kategori ID nama. Nanti kalau di join table kan bentrok dialiaskan. Ini kan foreign key-nya ID ya, ambil dari primary key-nya, master table-nya masing-masing. Ya, kita tes dulu satu dulu, apakah berhasil. Ya, shift reload. Pilih pengarang, nah sudah dapat ya. Nah, untuk penerbit kategori nanti tinggal di copy paste saja ya. Oke, ini saya copy paste for each and for each-nya, berarti di penerbit option yang kosong, option pilih yang kosong. Nanti kita looping juga. Ini saya paste aja dari atas. Di sini array-nya are penerbit. Penerbit ya. Aliasnya jangan PG, misalnya PN. Ya, atau PB. PB ya, penerbit. Ini berarti PB. PB ID, PB nama. Kan pasangannya tadi sama-sama ID dan nama ya, PB. Ya, saya simpan lagi. Saya shift reload lagi, teman-teman. Ya, sudah jadi. Sekarang radio button ya, itu kita looping juga. Radio button, oh ini menggunakan bootstrap ya, kita biasa aja, teman-teman. Pasangannya 57 ya, inline. Ini, atau kita langsung aja teman-teman ya, kan labelnya sudah. Nah, ini kan pasangannya 12 grid ya, 5 dan 7. Ini kita masukkan saja. HTML biasa ya, input type sama dengan radio ya. Name-nya kategori yang sebelumnya kita sudah buat. Lalu teman-teman apa namanya, value-nya apa, nih di looping ya. Lalu tutup input type sama dengan radio, lalu di sini labelnya. Kita kasih jarak non break space, nambah spasi gitu ya. 2 kali, sekali boleh biar ada jarak ya. Baik, ini teman-teman di looping. Input type radionya pakai for each and for each. Oke, for each-nya teman-teman adalah R kategori. R kategori aliasnya misalnya cut. Cut ya, berarti di sini value-nya teman-teman echo, atau ini kita copy ya. Echo value-nya kan berupa ID kategori, ini berarti teman-teman ID-nya dari tabel kategori aliasnya cut. Lalu setelah input type sama dengan radio, ini labelnya adalah cut nama. Yang dikasih jarak spasi 2 kali ya. Oke, ini cut nama. Setelah input type sama dengan radio, ini labelnya. Baik, saya simpan teman-teman hasilnya. Ya, ada kesalahan di line 87 ya. End section, end for each-nya belum. End for each-nya belum. Tutup end for each-nya setelah input type sama dengan radio. Nah, di sini ya, teman-teman ya. For each and for each, jangan lupa. Saya simpan, saya refresh. Oke, ada 2 kategori berbentuk radio button, sejarah dan sosial politik. Baik, terakhir teman-teman kita buat fungsi store untuk processing form ini sesuai name elemen form yang sudah kita buat ya. Kategori, name-nya kategori, penerbit ya, name-nya penerbit dan seterusnya. Mulai dari apa? ISBN, ada name elemen form, ini kita tangkap ya. Kita ke buku controller, lalu kita buat fungsi baru, fungsi store. Ini saya copy aja teman-teman. Ya, fungsi store, tapi dia processing form ya. Apa yang kita harus lakukan di fungsi store ini dihapus. Di buku controller, di dalam slide sudah disiapkan.
Nah, ini dia teman-teman ya. Caranya kita buat dulu instant object model dari penciptaan objek buku model, lalu kita buat data array ya. Pasangannya sebelah kiri fill name, sebelah kanan name element form. This request ini dari form get variable, ini name element form. Yang sebelah kiri sekali lagi fill name di tabel buku ya, kan ini foreign key ya, ID pengarang, ID penerbit. Sedangkan sebelah kanannya name element form tadi pengarang, penerbit dan kategori ya. Oke teman-teman, saya copy paste saja ya dari project yang sudah ada, biar kita nggak ngetik lagi. Nanti dijelaskan ada di mana teman-teman routing ya. Mohon maaf, di controller, buku controller. Nah, ini sudah ada sampelnya. Ya, oke. Pertama ciptakan objek dari buku model, nama insert objeknya model, untuk nanti dipanggil fungsi insert. Yang di insert apa? Data array mulai dari ISBN, judul, tahun cetak, ini fill name. Sebelah kanannya adalah name element form. This request get variable. This request get variable. Nih ya teman-teman. Name element formnya ISBN, lalu judul, name-nya ya, tahun cetak, name-nya tahun underscore cetak, stok, name-nya stok gitu ya, nanti disesuaikan sebelah kanan gitu ya. Lalu yang drop down tadi name-nya pengarang, penerbit. Kalau kita lihat select ID pengarang. Oh ini kelebihan satu nih, pengarangnya ya. Tadi di apa namanya ada kelebihan pas buat di form bootstrap builder. Dicek dulu ya teman-teman ya. Pengarang name-nya, lalu penerbit oke, lalu name terakhir untuk kategori, name-nya kategori, untuk cover, name-nya cover. Oke, sudah sama semua ya teman-teman ya sampai cover. Lalu insert objeknya model dari buku model, nanti panggil fungsi insert bawaan dari CI untuk menginput data-data di atas. Lalu kalau sudah berhasil diinput, landing page-nya di redirect ke routing buku indeks berarti ya, ke tampilan buku awal gitu ya. Baik teman-teman, ini saya simpan. Lalu kita uji coba di sisi aplikasi, CV reload. Nah, master data buku, terakhir buku 112 ya. Yang terakhir di input berarti nanti yang 113 kita buat misalnya Pilgub DKI Jakarta, kategorinya tentu saja sosial dan politik ya. Kita tambah teman-teman 113, judulnya Pilgub ya, Pilgub DKI Jakarta. Ini judul buku ya, tahun cetaknya 2019 boleh, stoknya misalnya 5, pengarangnya Deden, penerbitnya Yudhistira, kategorinya sosial politik, covernya kosongin dulu nggak apa-apa ya, saya simpan. Nanti teman-teman pas disimpan ya, di formnya diarahkan ke set URL submit buku form yang sudah didaftarkan di routing. Submit buku form nanti diarahkan ke buku controller, nanti diarahkan lagi ke dalam fungsi store. Tadi di buku controller fungsi store-nya sudah kita buat untuk processing form input buku. Ya, teman-teman kita eksekusi, simpan. Ya, submit buku form di sini teman-teman file not found. Tapi sepertinya udah masuk nih datanya, cuma routingnya saja yang salah. Ya, di DBCI 4 di buku belum masuk ya. Yang salah adalah routingnya, submit buku form ya. Kita lihat di dalam slide routingnya itu ya. Jadi routing itu kunci juga, kalau salah nanti nggak bisa diproses. Submit post untuk metodenya post ya, karena formnya kan metodenya post. Berarti kesalahan juga nih, karena tadi copy paste ya. Oh iya, ini masih get teman-teman, ini dikasih metodenya adalah post. Pantesan nggak mau ya. Oke teman-teman, ini sudah saya simpan.
lalu kita ulangi lagi ya, submit atau simpan. Ya, perhatikan sudah masuk Pilgub DKI Jakarta. Harusnya yang baru diinput paling atas ya teman-teman, berarti di fungsi indeksnya atau di buku controllernya tambah teman-teman sebelum find all apa teman-teman, ada klausa order by gitu ya. Ada klausa teman-teman order by. Coba kita lihat project yang sudah ada. Ini ya, where yang untuk indeksnya ya order by ID descending. Kenapa? Agar yang terakhir di input paling atas posisinya. Jadi sebelum apa teman-teman di find all teman-teman di fungsi indeksnya ini ada tambahan order by ID buku, tentu saja descending ya. Jadi yang terakhir di input nanti tampil paling awal. Kita simpan dulu, lalu kita tes sekali lagi. Sekarang yang sejarah ya, kita tambah ya, ISBN-nya 114, judulnya misalnya pemberontakan G30 PKI. Pemberontakan G30 garis miring PKI gitu ya. Tahun cetak ngasal aja teman-teman ya, 2020, stoknya 15, pengarangnya bebas ya, penerbitnya juga bebas. Ini buku sejarah, covernya nggak usah dulu, simpan. Perhatikan ya, yang terakhir di input tadi order by, ID-nya descending paling atas sekarang. Oke teman-teman, demikian pembelajaran tentang CRUD pada subbab create data. Kita buat formnya untuk menginput data, processingnya kalau ada relasi table berarti di elemen formnya memanggil master table ya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.